Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salat 5 waktu merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pengikut Nabi Muhammad SAW. Karena pentingnya ibadah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kompensasi bagi mereka yang tidak bisa berdiri boleh melaksanakannya dengan duduk. Bagi yang tidak bisa duduk diperbolehkan untuk berbaring. Ini menandakan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Namun meski sudah diberikan kemudahan dalam pelaksanaannya, tetap saja manusia sering lalai untuk menunaikan. Ibadah ini memiliki tata cara dan sudah diatur waktu-waktu pelaksanaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk sholat di awal waktu. Namun banyak sekali manusia yang menunda-nunda ibadah tersebut dengan berbagai alasan duniawi tanpa ada uzur tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Bahkan kebiasaan menunda sholat sudah menjadi rutinitas yang mendarah daging dalam keseharian. Padahal sholat termasuk perkara din, agama yang paling penting setelah iman, sehingga meremehkannya menjadi tindakan yang membahayakan keimanan. Berikut ini ancaman bagi orang-orang yang suka menunda sholatnya. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kalamnya memberikan ancaman neraka bagi mereka yang menunda-nunda waktu sholatnya tanpa alasan syariat yang dibenarkan. Di antaranya akan dimasukkan ke dalam Ghoyu dan Wail yang merupakan lembah-lembah yang berada di neraka jahanam. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemukan Ghoyu. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Quran Surat Maryam ayat 59 dan 60. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka waillah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Ghoyu merupakan lembah yang berbau sangat busuk yang sangat jauh kedalamannya dan berisikan nanah dan darah. Sedangkan Wail adalah lembah di neraka jahanam yang seandainya gunung di dunia dijatuhkan ke dalamnya, maka akan hancur lebur karena panasnya. 2. Sengaja menunda ibadah ini juga akan dimasukkan ke dalam golongan yang menemui kesesatan dan golongan yang mendapat celaka. Selama ini manusia memahami bahwa menunda sholat hanya akan melanggar maksiat ringan. Padahal kegiatan menunda ini termasuk dalam dosa besar. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Makna menyia-nyiakan sholat menurut sebagian ulama tafsir adalah sholat di luar waktunya dan suka meninggalkan sholat. 3. Orang yang sholat namun sengaja menunda hingga akhir waktu tanpa alasan syariat maka tergolong orang-orang yang munafik. Munafik merupakan sifat di mana seseorang berpura-pura mengikuti ajaran agama, namun sebenarnya mereka tidak mengakuinya dalam hati. Berikut ini kalam Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut. Sesungguhnya orang-orang munafik menyangka bisa menipu Allah, tapi sungguh Allah lah yang menghinakan mereka. Yaitu ketika mereka disuruh untuk sholat, mereka bermalas-malasan. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Ini adalah sholatnya orang munafik. Ketika ia duduk mengamati matahari sampai ia berada di antara kedua tanduk syaitan. Kemudian ia berdiri untuk mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia hanya mengingat Allah sedikit saja. Hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang melalaikan sholatnya karena alasan duniawi juga tidak akan mendapat syafaat dari Muhammad SAW di yaumil mahsyar kelak. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janji antara aku dan umatku adalah sholat. Barang siapa yang tidak sholat maka tidak ada ikatan janji apa-apa antara aku dan orang itu." Jadi utamanya adalah mubalig yang rajin bersolawat tapi tidak mau mengerjakan sholat atau sudah mau mengerjakan sholat tapi lewat waktunya. Kelak pada hari kiamat jangan menagih janji meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Menunda sholat sebenarnya juga merugikan diri sendiri.
Terkait penjelasan medis, ternyata sholat di awal waktu memiliki manfaat kesehatan yang begitu menakjubkan. Rahasia itu terungkap berdasarkan beberapa penelitian yang pengamatan dari para pakar di bidangnya. Setiap perpindahan waktu sholat bersamaan dengan terjadinya perubahan tenaga alam dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Artinya kita bisa mengikuti irama alam dan menyerap energi positifnya. Jadi semakin kita menunda sholat, maka tidak akan mendapat manfaat medis dari tiap waktu yang sudah ditentukan. Sahabat yang beriman, ternyata tidak cukup dengan menjalankan sholat saja, namun harus mengerti tata cara dan waktunya, sehingga tidak termasuk orang yang merugi dalam sholat. Semoga kita termasuk dalam golongan yang selalu menyegerakan sholat dan terhindar dari ancaman-ancaman tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbang harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis dikatakan tabassumu kali wajhi ahika laka sodaqah. Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Berikut kisah manfaat sedekah. Seorang ibu sedang dirawat di ICU beberapa hari. Kemudian dokter berterus terang kepada anak ibu tersebut bahwa keadaan ibunya tidak ada harapan sembuh dan khawatir meninggal dunia tiba-tiba. Pemuda itu pun bersedih meninggalkan rumah sakit dengan air mata dan muka tampak lemas mengenang sakit ibunya. Beberapa hari setelah informasi yang diberikan oleh dokter kepada pemuda tersebut, ia ingin kembali lagi ke rumah sakit. Dalam perjalanan untuk merawat ibunya, pemuda itu pun berhenti di sebuah SPBU. Ketika ia menunggu pekerja SPBU itu mengisi bensin, pemuda itu memandang seekor kucing yang memiliki beberapa anak berteduh di bawah kotak. Kucing itu kelihatan tak mampu berjalan. Dia termenung sejenak bertanya-tanya siapakah yang akan memberikan kucing itu makan dalam keadaan begitu. Lalu pemuda itu masuk ke dalam toko di area SPBU. Pemuda itu pun segera mencari makan. Lalu diberinya tuna. Dibukanya tuna itu untuk diberikan kepada kucing tadi. Lalu pemuda itu pun meneruskan perjalanannya ke rumah sakit. Tatkala masuk ke ruangan ICU, alangkah terperanjatnya ibunya tidak ada di ruangan ICU itu. Pemuda itu pun kaget sehingga terjatuhlah benda yang dipegangnya. Dia bergegas lari untuk bertanya kepada perawat yang sedang bertugas, "Di mana ibu?" Perawat itu pun berkata, "Ibumu sudah berangsur pulih dan kami pindahkan ke kamar biasa." Pemuda itu pun terus mendapatkan ibunya, maka ia menjumpai ibunya dalam keadaan sudah sadar dari komanya. Ia bersalaman dan mencium ibunya sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" Ibunya memberitahu, ketika dalam keadaan tidak sadar di kasur, ibunya melihat kucing dan anak-anaknya menengadah ke arah langit sambil berdoa kesembuhan segera untuk ibu. Pemuda tersebut pun terkejut mendengar apa yang telah diceritakan ibunya. Maha suci Allah yang rahmatnya meliputi setiap sesuatu. Segala puji bagi Allah, sedekah melepaskan kita daripada penderitaan dengan izin Allah. Sembuhkanlah penyakitmu dengan memberikan sedekah dengan adanya. Kisah tersebut ikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita. Bisa dilakukan dengan berbagai cara yang baik, salah satunya yang utama adalah dengan menggunakan tibun nabawi. Namun selain itu, seseorang juga bisa berikhtiar atas penyakitnya dengan bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi. Sahabat yang beriman, semoga dengan kisah tersebut dapat bermanfaat dan mengingatkan kita agar selalu bersedekah dengan ikhlas. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.